Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman keadaan sehat dan sukses selalu. Hari ini hari Sabtu tanggal 23 September ya teman-teman. Jadi siap-siapkan happy weekend. Semoga weekend teman-teman bisa bersantai bersama keluarga atau bersama dengan sahabat-sahabat ya gitu ya. Setelah kemarin kita dagang ya. Dagang. Nah, sebenarnya pada video ini saya ingin sharing-sharing aja, sharing-sharing santai, nggak ngebahas tentang apa ya, teknis teknis trading gitu ya, tapi lebih ke arah berbagi pengalaman aja ya, karena ini ada beberapa pertanyaan yang diajukan ke saya gitu ya. Tapi sebelum saya menjawabnya, saya ingin disclaimer dulu bahwa jawaban-jawaban yang saya sampaikan itu adalah berdasarkan dari murni pengalaman saya pribadi ya, murni pengalaman pribadi. Karena di uh, market itu pengalaman orang beda-beda ya, udah pengalaman berbeda-beda, dan profil risikonya pun juga berbeda-beda. Karena saya sendiri punya teman kebetulan dia teknik tradingnya sama dengan saya, pakai open sama dengan low. Tetapi yang bikin beda itu dari saham-sahamnya ya. Teman-teman saya ini dia lebih suka itu saham-saham yang agak lambat tanda kutip ya. Kalau saya sendiri lebih suka saham-saham yang agresif. Agresif artinya yang volatilitasnya tinggi ya, yang semenit itu bisa naik 5 tik, 7 tik gitu ya. Juga bisa turunnya juga bisa 10 tik gitu dalam hitungan detik ya. Nah, kalau teman saya ini dia lebih lebih suka saham-saham yang lambat gitu, yang baru naik 1%, yang bisa sejam gitu ya nunggu baru bisa taking profit gitu 1,5%. Nah, dari situ aja saya menyadari bahwa ternyata walaupun tekniknya sama tetapi pemilihan sahamnya pun juga beda gitu ya, apalagi dengan menggunakan metode yang lain gitu. Makanya saya sih kalau ngelihat orang-orang yang selalu apa ya, yang bilang teknik ini paling salah, teknik ini paling benar gitu ya, saya sih sebenarnya ketawa aja ya, karena dari satu teknik aja yang sama pemilihan sahamnya aja berbeda-beda, karena mungkin ada faktor psikologis tadi, ada faktor pengalaman dan lain-lain ya. Jadi sebenarnya kita nggak perlu ngejudge orang lain, karena tujuannya cuma satu kan, yang penting cuan gitu. Sama aja kan pakai metode A, pakai metode B, metode C, tapi ujungnya juga ya tetap aja cuan gitu. Cuan misalnya 1%, 2%, atau misalnya yang swing berapa persen gitu ya. Nah itu ya nggak usah saling ngejudge aja gitu. Nah, balik lagi ya, jadi ini ada pertanyaan ya, dan sebenarnya ini mungkin agak curhat ya, curhat sedikit ya. Jadi ini yang pertama ada nanya ke saya, ini nanti saya gabung aja karena hampir sama lah pertanyaannya. Pak Andaru, loss terbesar berapa selama trading gitu? Terus sempat rehat nggak Pak? Ya itu yang pertama. Yang kedua, pernah nggak Bang abis ngumpulin cuan abis gara-gara loss sekali gitu? Yang ketiga nih, yang susah memang untuk konsisten cuan setiap hari ya Mas, apalagi kalau udah kena psikologis pasar, FOMO lah ambiar jadinya. Sebenarnya dari pertanyaan-pertanyaan ini semuanya saling berkaitan ya. Yang pertama, saya pernah loss terbesar itu 1,5 juta ya, tapi dalam hitungan menit ya teman-teman ya, dan per hari ya itu ya. Jadi saya dulu tuh sering pernah loss paling besar tuh 1,5 juta dalam hitungan menit. Tapi kalau untuk loss 300.000 per hari ya, 300.000, 400.000 itu sering. Dulu sering teman-teman. Dan pernah rehat nggak Pak? Rehat jujur aja saya belum pernah rehat teman-teman. Jadi semenjak saya dari pertama kali trading sampai sekarang pun terus trading ya, terus belajar trading gitu, scalping gitu ya. Pernah sih nggak trading tuh pas waktu itu DSI error. Nah itu aja sih, pas DSI error waktu itu pernah tuh bulan apa ya, bulan kalau nggak salah bulan Desember apa November saya lupa, itu DSI error seharian gitu, baru bisa tuh jam 2 siang apa jam setengah 3 siang gitu, dan itu saya nggak trading. Dan kalaupun saya nggak trading itu mungkin karena saya meeting pagi, tapi jarang jarang banget secara overall. Mungkin dari 300 kali trading, saya nggak trading tuh cuma 1 sampai 3 kali nggak trading gitu ya, nggak pernah rehat. Tetapi
kalau misalnya saya loss berturut-turut, yang saya lakukan itu ngecilin size lotnya teman-teman. Jadi misalnya saya biasa pakai 80% modal, begitu saya hari ini loss, besoknya loss, hari ketiganya loss lagi. Nah itu biasanya saya ngecilin lot tuh. Misalnya hari keempatnya tradingnya pakai cuma 10% modal atau 20% modal. Intinya buat saya sih sebenarnya terus belajar ya, terus belajar, karena setiap kali trading itu menurut saya nambahin jam terbang ya, dan itu menurut saya sangat penting. Ya memang sih kalau loss itu ini ya berat banget ya teman-teman, apalagi yang paling sakit menurut saya itu ketika kita cut loss, misalnya cut loss 500.000 gitu ya, tiba-tiba harga sahamnya naik lagi. Nah itu biasanya lebih sakit daripada kita cut loss akhirnya sahamnya benar-benar ambiar ARB gitu ya. Nah itu benar-benar sakit ya, itu mental kena banget sih, saya ngerti banget ya. Bahkan mungkin semua trader sering ngalamin kayak gitu ya, trader-trader besar yang saya pernah sharing gitu ya. Bahkan Pak Fir sendiri, beliau juga dulu sampai habis-habisan ya, akhirnya beliau ngejual mobil kesayangannya lalu bangkit lagi gitu ya, dan akhirnya beliau bilang ini ngejual mobil ini akhirnya tradingnya nggak main-main. Nah sebenarnya sama ya, ketika kita misalnya loss ketika kita misalnya mengalami kerugian gitu, mental kena depresi, itu sebenarnya wajar banget teman-teman. Gak usah teman-teman tuh depresi, sedih banget ya. Sedih sih iya sih, sedih nggak nafsu makan, nah iya sih pasti sih, cuman bangkit lagi teman-teman, bangkit lagi, nanti lama-lama bisa. Biasanya tanda-tanda orang mau sukses ya, insya Allah ya. Saya juga masih jauh dari kata sukses, tapi yang saya sering baca buku referensi, terus sharing sama trader-trader yang udah hebat gitu ya, itu mereka itu ngasih tahu kalau perbedaan antara trader yang sukses sama yang gagal itu adalah ketika si trader ini sukses lagi mengalami kegagalan atau loss banyak gitu ya, mereka bisa bangkit lagi. Tapi kalau trader yang gagal, mereka cenderung biasanya menyalahkan market, menyalahkan ini itu, ngata-ngatain, pokoknya negative thinking lah gitu. Nah teman-teman juga harus bangkit teman-teman, cari tahu apa penyebab kesalahannya gitu, apa penyebab lossnya. Makanya kalau loss itu sebisa mungkin teman-teman harus tahu penyebabnya, karena jangan sampai kita itu cuman kehilangan uang percuma gitu. Begitu kita loss, ya udahlah gitu. Jangan teman-teman. Mahal uang itu berharga ya teman-teman, walaupun cuma satu lot gitu. Menurut saya pribadi itu berharga ya, karena dengan satu lot aja kita bisa tahu informasi kan, kita bisa belajar banyak gitu. Makanya teman-teman harus cari tahu penyebabnya ketika loss. Jangan sampai acuh tak acuh, depresi terus, jangan. Mendingan bangkit, cari tahu alasan kenapa loss dan belajar di situ. Jadi itu sempat rehat enggak ya, saya enggak rehat, tapi paling ngecilin lot size gitu ya. Habis ngumpulin cuan gara-gara sekali loss, pernah ya sering ya teman-teman. Bahkan dulu saya pernah sebulan tuh 20 hari ya, saya cuman ngejar ke loss saya di hari pertama di awal bulan gitu ya. Jadi waktu itu bulan Agustus apa Juli gitu, saya lupa. Pokoknya saya awal bulan itu tanggal 1 saya loss banyak gitu ya, loss besar gitu. Akhirnya tanggal 1 sampai tanggal 2 sampai tanggal 30 itu 19 hari trading ya berarti ya. Itu saya cuma nutupin loss doang gitu. Jadi nggak saya take profit ya. Jadi cuma ngembaliin modal jadi BEP aja dengan cara scalping ya. Dan sebenarnya lagi-lagi di sini teman-teman nggak usah depresi ya. Saya tahu persis rasanya tuh cuan tiba-tiba dikumpulin per hari. Kita kan scalping per hari itu habis dalam waktu 1 kali transaksi gitu pernah ya. Tapi di situ saya belajar gini teman-teman, makanya saya tuh kenapa mengidolakan Pak Fir ya, karena Pak Fir tuh ngajarin ilmu kehidupan, dan di saham menurut saya banyak yang bisa kita ambil ilmu kehidupannya. Jadi saya mau cerita gini nih, waktu itu saya pernah nih ya,
saya win strike 2 minggu berturut-turut deh, 2 minggu berturut-turut artinya kan 10 hari ya, itu 10 hari itu tuh saya menang terus. Waktu itu bulan Oktober tahun lalu deh, Oktober 2022 itu kan kalau nggak salah ISG-nya lagi merah-merahnya tuh. Jadi di grup banyak orang yang marah-marah, banyak orang yang kecewa, wah pokoknya macam-macam dari situ deh. Karena memang ISG-nya waktu itu ambruk terus tuh, di seminggu tuh kalau nggak salah merah terus tuh. Dan merahnya bukan merah yang sedikit ya, merahnya yang bener-bener sehari itu bisa minus 1%, 0,7% ISG ya. ISG itu bener-bener rontok banget tuh ya bulan Oktober deh kalau nggak salah. Nanti teman-teman cek chartnya aja deh. Kalau nggak salah Oktober tahun 2022. Itu saya bayangin aja teman-teman, orang-orang pada merah itu saya scalping dengan open sama dengan lo tuh gampang banget, itu gampang. Jadi sehari itu bisa 1%, 2%, 1%, 2%, terus selama 2 minggu tuh gimana. Jadi di situ saya merasa ini ya, merasa tuh bahwa trading tuh gampang gitu, trading tuh gampang. Aduh, orang-orang tuh sombong lah, merasa sombong gitu kan. Orang kalau udah merasa jago nggak pernah kalah gitu dalam trading, dalam scalping gitu ya, itu pasti merasa jago. Ngeliat orang lagi susah gitu, kayaknya kita tuh mau jadi sosok pahlawan gitu untuk ngajarin, untuk aduh pokoknya jadi sotoy, sombong, angkuh ya. Itu menganggap semua orang tuh kayaknya di bawah kita gitu. Nah, jadi saya merasa seperti itu. Dan waktu itu begitu masuk bulan berikutnya, bulan September ya, Oktober, saya lupa deh, pokoknya begitu masuk bulan berikutnya, dalam satu kali transaksi itu saya loss gitu. Jadi ya biasa, jadi saya trading seperti biasa gitu kan, jam 9.00 gitu ya, jam 9.00 saya udah siap-siap tuh. Saya screening sahamnya, muncul kan di ODSI kan open sama dengan. Begitu saya masuk, itu saya coba nahan profit waktu itu. Saya ingat saya udah profit 1%, 1,6 kalau nggak salah, 1,6. Begitu saya masuk 1,6 itu tiba-tiba sahamnya rontok sampai ke 10 tick ya, apa 15 tick gitu ya, 15 tick ke bawah gitu. Dan di situ saya kaget, bahkan kaget saya aja kayaknya nggak sempet gitu, saya cuman diem gitu. Begitu saya masuk nahan profit, tiba-tiba udah naik 1%, gak saya jual, langsung rontok truk. Waduh, itu saya nggak sempet kaget dan bingung. Di situ saya bingung, lah kok begini gitu, kok begini. Saya perhatiin lagi, tiba-tiba minus 15%. Soalnya waktu itu ini ya, saya ngehakannya kan buy on strength ya, jadi ngehakannya udah naik ke 10%, tiba-tiba drop langsung minus langsung ke bawah deh pokoknya deh. Jadi minus 15% kalau saya ingat banget, 15%. Di situ saya cut loss. Itu masih belum ngerasain apa-apa tuh, karena baru kan, ibaratnya kayak orang habis kecelakaan gitu, jatuh belum ngerasa sakit kan. Udah tuh. Habis itu saya trading lagi, masuk saham lagi, waktu itu saham yang kenceng juga, habis itu loss lagi. Jadi totalnya saya loss. Pokoknya habis itu semua profit di 2 minggu saya kemarin tuh habis akhirnya. Dan akhirnya saya masih minus ya, nggak menyisakan satupun profit. Makanya kenapa sekarang saya tuh selalu withdraw ya. Jadi setiap minggu saya withdraw, atau misalnya satu hari itu bisa cuan 150.000, itu langsung saya withdraw karena ada kejadian itu. Jadi saya harusnya ngerasain profitnya dulu gitu. Nah dari situ saya langsung cut loss lagi, habis semua. Dan itu seharian saya kerja tuh kayaknya hambar gitu ya, kayak masih bingung, kaget kok bisa kayak gini gitu, padahal bisa trading kemarin-kemarin bisa cuan. Nafsu makan juga enggak kok. Mana saya lagi kerja kan, kalau kerja kan kita harus ini ya, ngejaga profesional kita kan di kantor kan. Nah itu bener-bener aduh, ya Allah. Jadi moral yang pelajaran yang saya ambil tuh, kalau misalnya ya ini pengalaman pribadi ya, bukannya saya mengguruin atau seperti apa gitu, itu jangan jadi sombong teman. Sombong tuh sangat ngaruh deh. Makanya Pak Fir selalu bilang kan, nggak kuat derajat gitu ya. Saya aja belum punya duit waktu itu, baru bisa tanda kutip ya, trading aja udah sombongnya setengah mati. Ngeliat orang tuh kayaknya aduh lebih jagoan gua gitu, merasa diri tuh market kok gampang gitu. Bahkan saya dulu pas win strike itu 2 minggu nggak pernah loss, itu saya sampai dalam hati tuh berkata, ini gua kapan lossnya ya. Saking sombongnya gitu ya, saking sombongnya ya. Makanya jangan sombong deh, jangan sombong di market tuh. Ini
beneran ya. Jadi saya ngambil hikmahnya tuh gini, kayaknya tuh seakan-akan tuh Tuhan tuh ngajarin kita gitu, kalau di atas kehendak tuh masih ada kehendak lagi ya, yang disampaikan Pak Fir ya, di atas kehendak masih ada kehendak lagi. Dan itu tuh dalam hitungan detik teman-teman bisa diambil semuanya sama Tuhan ya, sama Tuhan. Itu gampang banget, itu bener-bener gampang. Profit yang kita udah kumpulin berhari-hari dengan trading scalping ya, karena scalping tuh kan teknik yang paling apa ya, yang paling sulit bagi sebagian orang gitu ya. Di market merah itu habis dalam waktu hitungan detik ya, dan itu benar-benar tuh apa ya, pelajaran yang benar-benar saya ambil ya. Jadi ya ini Tuhan tuh ngasih tahu kalau ini tuh gampang saya ambil gitu ya, seakan-akan seperti itu ya. Makanya jangan merasa sombong gitu. Dan waktu itu saya langsung introspeksi diri, inget-inget, akhirnya ya udah gitu. Makanya teman-teman saya saranin jangan merasa sombong gitu, karena kalau kita udah sering profit, ujian keduanya tuh kita sombong teman-teman. Yakin deh, saya ngalamin, soalnya saya ngalamin. Dan dulu saya kerjaan saya berdebat di grup gitu ya, berdebat di media sosial ya, membuktikan gitu, sosok jadi pahlawan gitu kalau teknik gua nih ya, padahal teknik juga dari Pak Fir ya yang paling benar gitu ya, sebenarnya enggak ya. Dan yes, makanya semenjak itu saya udah nggak apa namanya, grup saya kurangin ya, grup yang membuat bakal sombong gitu, bikin mungkin nanti nge-trigger saya untuk jadi sombong segala macam, saya kurangin yang seadanya aja. Dan nggak usah pamer profit juga teman-teman, kan banyak kan di media sosial, di grup-grup juga banyak kan waktu itu kan yang kalau cuan ini, woi di foto, di screenshot, di blur apa, lotnya di blur, di persentasenya 10%, banyak yang seperti itu. Kalau menurut saya sih apa ya, jangan kayak gitu sih, karena apa ya, uh, bisa mengganggu psikologis orang lain ya. Dulu saya juga sebenarnya gara-gara banyak orang yang nge-share profit gitu, saya jadi ikutan kayak, wah gue harus share juga nih. Makanya itulah yang membuat saya tuh jadi sombong ya. Dan akhirnya di situ saya belajar banyak, jangan sombong. Tuhan itu benar-benar di atas kehendak, masih ada kehendak lagi, itu memang benar teman-teman. Jadi apa ya, terus introspeksi diri aja deh, terus introspeksi diri. Karena gini teman-teman, saya mau cerita lagi gini nih, saya tuh sampai buat riset teman-teman ya. Open sama dengan lo yang diajarin sama Pak Fir, itu win rate-nya bisa 100%. Setiap hari bisa cuan. Mau di kondisi market bullish ataupun bearish, apa aja, lagi marketnya lagi sempit, itu bisa cuan 1%, 2% tuh bisa cuan. 1%, 2% ya. Sehari per hari ya, bukan sebulan gitu. Itu bisa. Saya buat risetnya, bahkan kalau teman-teman minta datanya saya bisa aja kasih gitu ya datanya. Saya bisa ngejelasin dari mana sahamnya apa aja gitu, saya bisa jelasin. Tapi yang di satu sisi begitu saya praktekin, itu mentok win rate-nya cuman di 70 sampai 75%. 70% sampai 75%. Artinya kan saya masih kalah di 25 sampai 30% ya kan. Padahal riset saya riset saya hasilnya setiap hari itu bisa cuan. Setiap hari itu bisa cuan gitu. Sampai saya cari tahu apa sih kenapa kok bisa kayak gini gitu. Saya cari tahu sampai saya begadang-begadang riset sana sini itu, ngeliat wah macam-macam deh saya sampai habis-habisan. Dan akhirnya saya sadar kalau pas lagi lihat IG waktu itu, pas lagi lihat IG, jadi saya lagi ngeliat apa namanya, story gitu ya. Nah ada satu syekh gitu ya di luar negeri gitu, dia bilang gini, ini pas banget nih teman-teman. Jadi dia bukan ceramah tentang trading, bukan. Jadi pas banget pas saya lagi lihat IG tuh, pas itu storynya. Jadi dia bilang kita tuh nggak akan bisa menang setiap hari, profit setiap hari. Pasti ada saatnya kita kalah, ada saatnya kita rugi, ada saatnya kita depresi segala macam. Tetap percaya sama Allah gitu, tetap percaya sama Tuhan, dan terus berdoa gitu. Jangan sampai kita kehilangan apa ya, kehilangan iman gitu pada Tuhan gitu, percaya sama Tuhan. Itu dari situ saya langsung sadar, oh iya ya, mungkin ya inilah di atas kehendak masih ada kehendak lagi, dan kita nggak akan bisa
mengejar kesempurnaan ya. Mungkin kalau misalnya win rate saya bisa 100% mungkin saya apa namanya, nggak punya Tuhan kali ya. Nggak punya Tuhan kali ya win rate 100% tuh. Jadi tetap harus berdoa ya. Jadi akhirnya saya nggak mengandalkan riset itu lagi. Tetap ya harus, maksudnya saya bukan mengajarkan buat nggak belajar gitu. Jadi tetap tetap kita tuh harus belajar terus ikhtiar, kan namanya juga ikhtiar. Tapi ketika teman-teman udah bener-bener kepentok, udah bener-bener kayaknya tuh udah dalam belajar tuh udah all in ya, udah all in gitu. Nah di situ teman-teman harus berdoa secara bersamaan ya. Ketika kita ikhtiar, kita berdoa dan minta dimudahkan gitu ya. Dan itu ngaruh ke saya pribadi ya. Jadi setelah saya dengar ceramah itu, saya berdoa dan akhirnya saya udah nggak kepikiran untuk mencari kesempurnaan lagi, nggak mencari win rate 100%. Yang saya pikirin hanyalah saya yang penting ikhtiar sesuai dengan riset saya. Kalau loss ya udah, ini takdir gitu ya. Yang penting saya berusaha semaksimal mungkin kan. Jadi ya itu win rate-nya 70 sampai 75% akhirnya dapat. Dan apa ya, dan itu menurut saya lebih tenang lah daripada dulu saya nyari kesana kesini begadang ngeliatin chart segala macem. Aduh, jadi itu pernah ya saya ngumpulin cuan dalam sekali trading. Hikmahnya yang bisa saya ambil adalah Tuhan itu mudah untuk mengambil semua apa yang dari kita itu dengan hitungan detik tuh bisa lenyap semuanya. Yang kita kumpulin selama berhari-hari mungkin bertahun-tahun ya, yang dibilang Pak Fir itu benar ya, itu mungkin bisa diambil dalam hitungan detik ya, bukan menit lagi teman-teman, tapi detik. Yang berikutnya, yang susah memang untuk konsisten cuan tiap hari ya mas, apalagi kalau udah kena psikologi pasar FOMO ya. Makanya kalau mau konsisten sebenarnya gampang teman-teman. Teman-teman tekunin satu teknik satu teknik aja ya, satu teknik, pakai terus itu. Nah nanti dari situ teman-teman akan terbentuk kedisiplinan dan konsistensi. Karena tanpa konsistensi dan kedisiplinan itu mustahil untuk bisa kita profit konsisten gitu. Kenapa kayak gitu? Karena ketika kita gonta-ganti teknik ya, itu nggak ada fokusnya gitu, nggak ada ketekunannya. Jadi mendingan teman-teman tekunin kalau yang mau pakai metode Fibonacci, technical analysis dan segala macam, tekunin aja di situ, nanti ketemu polanya. Kalau saya pribadi open sama dengan low, udah merasakan kayak hari ini kurang enak, ya udah pakai lot kecil. Hari ini enak banget, oke masuk gede gitu. Jadi hari ini loss, ya udah loss. Yang saya pikirin hanya cuman meminimalisir loss itu supaya nggak terlalu besar gitu kan. Kalau dulu kan saya ngasal tradingnya gitu ya. Jadi kalau mau konsisten harus disiplin, dan dengan kita konsisten terus praktek di pasar, kita akan nanti kebentuk sendiri namanya trading style. Nah begitu teman-teman kebentuk trading style, nah itulah baru bisa konsisten. Insya Allah ya bisa konsisten. Teman-teman harus bentuk trading rules, macam-macam. Karena FOMO tuh banyak ya. FOMO tuh bisa aja karena over trading gitu ya. Begitu udah selesai trading, cuan cuman 1% misalnya, pakai modal kecil, habis itu ngelihat kurang puas, kayak ngerasa hebat lagi. Nah lagi-lagi kan merasa hebat lagi, gue kayaknya bisa cuan lagi nih gitu kan. Masuk lagi ke pasar, ngelihat running trade ada yang bergerak naik, nah cut loss. Begitu cut loss mau balas dendam kan, pasti kayak enggak, gue bisa trading lagi dan gue harus ngejar lagi nih. Begitu trading lagi loss lagi, begitu trading lagi loss lagi, nanti cuan dikit trading lagi. Nah udah kayak gitu-gitu diulang-ulang aja terus kayak gitu terus setiap hari kan, boncos terus tuh. Jadi makanya kenapa itu alasannya saya tuh trading cuman kebanyakan ya di awal market 1-2 saham, target 1% 2%, pakai tekniknya open sama dengan low, setiap hari saya jalanin. Nanti kebentuk sendiri deh. Bahkan saya sekarang punya kayak ini ya, kayak semacam kalender prediksi gitu ya. Jadi saya tandain mana saya yang hari-hari yang saya loss gitu, yang merah gitu yang loss. Nah nanti saya memprediksi nih ke depannya, besok nih hari Senin nih sahamnya bakal enak apa enggak gitu kan. Nah dengan adanya kayak gitu saya bisa memprediksi, mental saya udah siap nih. Misalnya saya hari ini profit
hari Senin profit, hari Selasa profit gampang ya, dengan gampang gitu ya. Nanti hari Rabunya nih saya waspada nih. Biasanya kalau udah profit gampang setiap 2 hari per 2 hari, itu hari ketiganya agak susah tuh. Nah, banyak saham-saham yang bikin FOMO. Nah, biasanya kayak gitu. Nah, makanya teman-teman harus konsisten buat yang namanya trading jurnal. Nanti teman-teman di situ tanda-tandain tuh. Itu tips dari saya. Itu ngaruh teman-teman. Jadi saya kalau ketemu udah udah ngalamin, misalnya hari ini saya loss nih, besoknya loss lagi, sahamnya kurang enak nih, saya udah punya prediksi ya, insya Allah ya, saya prediksi doang ya, prediksi doang, wah berarti hari berikutnya enak nih, jadi saya siap-siap. Dan kalau misalnya saya untung ya itu, besoknya saya udah waspada, udah bener-bener waspada, wah ini hari ini kayaknya kurang enak nih, jadi nggak tegang lagi. Kalau dulu kan saya tegang nih, setiap hari di market saya tegang, dulu ini HK apa enggak nih gitu kan ya. Itu penyebabnya dari situ teman-teman. Teman-teman coba aja, itu tips dari saya. Jadi teman-teman udah bisa memprediksi ke depannya seperti apa, dan udah nyiapin mental gitu, jadi nggak tegang lagi pagi-pagi tuh gemeteran gitu kan. Kayak yang suka scalping terus trading terus gemeteran, nah komen ya teman-teman. Ya jadi itu ya sharing saya hari Sabtu ini, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman dan juga bisa menjadi referensi untuk teman-teman. Dan mungkin jawaban saya ada yang kurang cocok untuk teman-teman, ada yang mungkin cocok, ya silakan teman-teman nilai sendiri dan ambil positif, buang negatifnya. Itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend.